Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk tanggal 27 April 2021. Hari ini hari Selasa ya, masih sesi satu break. Jadi saya bahas 14 saham yang transaksi value terbesar dengan kenaikan sampai saat ini ya. Mulai dari pagi buka sampai saat ini, break sesi 1 kurang lebih minim 2% ya, dengan transaksi value terbesar ya, 14 saham. Saya bahas BBCA, TBIG, Kota, MDKA, BBNI, MLPL, BKSL, PNBS, Tekim, ASA, BSDE, CTRA, BSBP, dan BEX, BEKS ya. Saya mulai dulu dengan BBCA ya. Jadi analisa saham BBCA ini saya sudah bahas ya, analisa saham weekly-nya ya. Weekly-nya dia hari ini sudah berhasil breakout dari swing high sebelumnya ya, 31850 ya. Jadi kemungkinan pergerakan minggu ini dia akan cenderung bergerak sideways di antara Fibonacci retracement 38,2% sampai dengan Fibonacci retracement 23,6% ya. Ini saya perpanjang, jadi di angka kurang lebih sekitar 31.000 sampai dengan 33.600 ya, kurang lebih ya. Itu range-nya ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya di level 31775 dan di 31400 ya. Kalau dia turun di bawah 31400 ada kemungkinan dia akan menguji area di sekitar Fibonacci retracement 50% nya ya. Yaitu kalau kita lihat di sini, ini areanya kurang lebih sekitar 28500 sampai dengan 29500 ya. Jadi saya sudah bahas di analisa saham sebelumnya. Kemudian yang belum punya, kalau mau trading buy BBCA boleh saja, jadi cenderung trading sideways-nya ya. Jadi kalau naik ke atasnya 32175 boleh buy, maka target terdekatnya kurang lebih di sini ya, 33.600 ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 33.600 atau ke atasnya swing high-nya yang 19 Maret ya, 3350 boleh tambah lagi buy up atau average up. Maka target berikutnya kurang lebih dia akan menguji level sekitar sini ya, 35250 sampai dengan 35800 ya. Ini ada swing high-nya tanggal 2 Maret 2021. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 35800 boleh tambah lagi, maka targetnya adalah kurang lebih dia akan berusaha untuk breakout di atasnya 36900 ya. Ini swing high-nya 36900 tanggal 12 Januari 2021. Jadi belinya bertahap aja untuk BBCA ya. Kalau kita lihat sini, asing sudah mulai akumulasi buy ya. Jadi yang mau trading sideways-nya juga boleh ya. Kalau mau buy on weakness ya mungkin tunggu di area sekitar kurang lebih 31.000 atau minim sampai 30.825 ya. Jadi kalau dia turun ke 30.825, kalau dia berhasil naik ke atasnya ya. Jadi kalau naik ke atas 31.000 lebih ya, misalnya 31.100 atau 200 ya, itu barusan buy. Itu buy on weakness kurang lebih di area sekitar Fibonacci retracement 38,2%-nya ya. Kemudian TBIG ini sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya, 2 minggu yang lalu kurang lebih. Jadi minggu ini dia berhasil breakout ya. Jadi dia lumayan bagus. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di level 2740 dan di low-nya hari ini ya 2620. Itu bagi yang sudah punya. Kalau bagi yang belum punya, kalau mau buy on weakness, karena saya sih ketika koreksi ya kurang lebih di sekitar area 2000 ini ya, swing low-nya di sini ya, sekitar area 2320 sampai dengan 2370 ya. Itu kalau mau buy on weakness di sekitar sana. Tapi kalau turun di bawahnya 2370, 2320 ya. Kalau dia turun di bawahnya 2320, ada kemungkinan besar dia akan masuk lagi ke sideways areanya ya, yaitu di sekitar area di sini ya. Kalau kita lihat di sini Fibonacci retracement 28,2% sampai dengan 23,6% ya. Itu sideways area sebelumnya. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 2320, ada kemungkinan dia akan masuk lagi ke sideways areanya. Yang buy on weakness ya sekitar sini ya, 2320 sampai dengan 2370. Kalau mau buy high sell higher boleh ya. Jadi kalau berhasil naik ke atas 2800 boleh buy, targetnya sudah saya sebutkan sebelumnya sekitar 3000 dan 3200 ya. Kalau 3200 itu kurang lebih di Fibonacci extension 127,2%-nya. Itu untuk TBIG. Kemudian berikutnya untuk Kota ya. Kota ini saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Memang dia suka membentuk ekor panjang ke atas ya. Tapi secara keseluruhan dia akan berusaha untuk menembus ke atas Fibonacci retracement 61,8%-nya ya. Jadi kalau yang buy ya buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, sudah saya sebutkan sebelumnya.
Kalau yang sudah punya pasang aja trading stopnya di 352 dan di level di sini levelnya dia di level, bentar saya gambarkan, 330 ya. Jadi kalau turun banyak 330, dia ada resiko untuk turun di bawahnya 300 ya, yaitu di bawah Fibonacci retracement 78,6% nya. Kalau yang belum punya, saya masih tetap buy high sell higher. Banyak ketika dia sudah berhasil naik ke atas 392 buy. Banyak bertahap aja ya. Kenapa bertahap? Karena memang volumenya di sini lumayan tinggi ya. Tapi sebelumnya di sini dia cenderung lesu ya di sini ya volumenya ya. Jadi banyak bertahap aja. Kalau dia berhasil naik ke atas 434, maaf, kalau dia naik ke atas 392 buy. Kemudian kalau naik lagi ke atas 434 boleh tambah lagi buy up atau average up ya. Maka dia ada kemungkinan untuk tes level ini ya, Fibonacci retracement 50% dan 38,2%. Jadi belinya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas ya 498 atau 500 ya, 500 ke atas, boleh buy up atau tambah lagi. Maka targetnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 575 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 575, kemungkinan besar dia breakout ke atas Fibonacci retracement 38,2% ya, yaitu di atasnya, kalau kita lihat di sini di atasnya 590 ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 590, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Maka target berikutnya kurang lebih di Fibonacci retracement 23,6%, sekitar 690 ya, itu untuk kota. Kemudian untuk MDKA saya sudah bahas di analisa saham mingguan ya. Intinya di sini kalau dia berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 50%, masih cukup peluang ya untuk naik breakout ke atas 38,2% ya. Memang dia sejauh ini cenderung sideways ya, antara Fibonacci retracement 61,8% sampai dengan 38,2%. Jadi minggu ini dia berusaha untuk breakout ke atasnya ini ya, 2430 ya, kurang lebih Fibonacci retracement 38,2% nya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 2420 dan di low-nya hari ini ya 2330. Karena kalau dia turun bawahnya ada kemungkinan dia testing lagi area Fibonacci retracement 50% dan Fibonacci retracement 1,8%. Kalau yang mau buy weakness, sudah saya sebutkan sebelumnya, memang di area sekitar Fibonacci retracement 50% nya boleh ya, atau sekalian tunggu di sekitar Fibonacci retracement 61,8%. Tapi menurut saya ya tunggu di sini aja ya. Kalau turun ya dijual dulu, karena kalau di Fibonacci retracement 61,8 kelihatannya dia masih terus sideways ya, atau bahkan resiko turun ke bawah. Jadi buy weakness kurang lebih sekitar area sini ya, 2200 sampai dengan 2230 lah kurang lebih ya. Tapi dia kalau turun di bawah 2200, lebih baik jual dulu karena ada kemungkinan dia dan Fibonacci retracement 61,8% ya. Yang mau buy high sell higher, menurut saya sih boleh aja kalau dia berhasil naik ke atas 2430 buy. Hanya bertahap aja karena di sini ada swing high-nya ya 19 April ya. Dia gagal bertahan di atasnya, malah terkoreksi ya. Jadi ini checkpoint istilahnya. Jadi kalau buy-nya 2430 buy, kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2560 buy up ya, average up. Kemudian kalau dia berhasil breakout ke atas Fibonacci retracement 23,6%, di atasnya 2640 ya, maka boleh buy lagi ya. Tambah lagi ada kemungkinan dia akan mencapai target kurang lebih sekitar area ini ya, sekitar area yang saya kotakin ini sekitar 2850 sampai dengan 2900 ya, itu target price MDKA. Kalau berhasil naik lagi ke atas 2900, apa boleh tambah lagi Pak Sunar? Boleh ya, maka targetnya dia akan berusaha untuk breakout di atas 3000 ya. Kemudian BBNI, kita lihat di sini minggu ini dia akan berjuang untuk bertahan di atasnya 23,6% ya. Dia mulai menembus ke atas 23,6%. Intinya yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 5750 ya di sini ya, dan di level 5550. Maksimum stop lossnya kalau turun di bawahnya 5550 jual dulu, karena ada kemungkinan dia akan menguji level Fibonacci retracement 38,2% nya ya, kurang lebih di sekitar 5250 sampai dengan 5300. Yang belum punya, kalau mau buy boleh saja buy ya. Saya tarik garis resistnya di sini, dan ini saya tarik garis paling bawah sini ya, kurang lebih ya, ini supportnya. Maka dia berhasil breakout naik ke atasnya hanya hari ini ya 5900, boleh buy ya. Itu yang pakai teknik buy high sell higher. Kalau yang buy weakness ya mungkin tunggu lagi sekitar area 5650 sampai dengan 5700 ya, kalau mau buy on weakness ya.
Tapi saran saya sih kalau mau buy ya buy high sell higher aja boleh ya, lebih bagus ya. Naik ke atas 5.900 boleh buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Walaupun di sini kita lihat peningkatan pembelian asing lumayan ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 5.750 buy, kemudian naik lagi ke atas 6.050 buy. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 6.100 boleh buy. Maka kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 6.100, ada kemungkinan dia mencapai target kurang lebih area ini ya. Saya sudah sebutkan di analisa saham mingguan sebelumnya, dia akan berusaha untuk mencapai target 6.400 ya. Di sini swing high-nya 6375, ya minim 6375 ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 6.400, boleh buy lagi ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 6.400, maka targetnya dia akan berusaha untuk mencapai target resisten sebelumnya di kurang lebih di area 6.700 sampai dengan 6.750 ya. Jadi kalau dia breakout lagi ke atas 6.750, boleh tambah lagi ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya, targetnya sih jauh ya. Ada kemungkinan dia mencapai target di atas 7.000 ya. Kalau kita lihat di sini bisa sampai 7.950 ya. Swing high-nya di mingguan Februari 2020 ya. Nah, mudah-mudahan aja dia berhasil breakout ke atas 6.750 ya untuk BBNI. Kemudian untuk MLPL saya sudah bahas sebelumnya, ini ekornya swing high-nya ini masih menjadi resistennya ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya di atau stop loss-nya ya di 181 dan di level 173. Kemudian yang belum punya, saya sudah sebutkan sebelumnya, memang dia cenderung sideways ya, dengan batasan support kurang lebih di sekitar Fibonacci extension 127,2%. Kalau yang mau buy on weakness, saran saya sih kurang lebih di area sekitar ini ya, 137 sampai dengan 143 ya. Jadi kalau dia terkoreksi di sana kemudian berhasil rebound ya, tunggu kalau konfirmasi dia berhasil naik ya. Kalau belum naik jangan buy. Ini sesi 1 sudah mulai sekarang ya. Jadi kemudian yang ingin buy high sell higher, tunggu kalau dia berhasil breakout ke atas 210. Kalau dia berhasil breakout ke atas 210, maka target price-nya di mana Pak Sunar ya? Jadi kalau kita lihat di sini, kalau dia berhasil breakout ke atas 210, kita lihat di money-nya aja mungkin ya. Di sini ada targetnya di sini ya, kurang lebih sekitar 234 ya. Itu target terdekat dia akan menguji di sana. Kalau menariknya, kalau dia berhasil naik ke atas 234, maka ada kemungkinan besar dia akan mencapai target yang ini ya, yang saya kasih kotak ini kurang lebih ya, sekitar 350 sampai dengan 370 itu targetnya ya. Dan mudah-mudahan dia berhasil breakout naik ke atas Fibonacci extension 261,8%-nya ya. Jadi secara mingguan dia masih berusaha untuk breakout ke atas 210 yaitu resistennya. Yang mau buy high sell higher boleh aja, buy-nya bertahap aja. Kemudian BKSL. Ini sudah saya sebutkan di analisa Samarian ya. Di sini dia akan menguji untuk area sekitar 70-an ya di sini ya. Jadi kalau dia berhasil, saya bahas dulu yang sudah punya ya. Yang sudah punya tetap ya pasangnya di area sini ya. Rilisnya di 64 dan di 62 ya. Jadi kalau turun buy-nya 62 masih resiko. Kalau mau buy boleh aja ya, buy high sell higher. Buy kalau sudah berhasil naik ke atas 67 ya hari ini atau minggu ini ya. Kemudian kalau dia sudah berhasil naik ke atas 67, ini saya sudah bahas di analisa Samarian ya. Jadi singkat aja, lama di atas 67 masih ada kemungkinan untuk naik lagi sampai kurang lebih di area sekitar ini ya, yang saya gariskan ya, 150 ya. Jadi kenaikannya masih cukup lebar ya. Kalau kita bahas mengenai teknikal ya, jadi saya nggak lihat mengenai fundamental atau aksi korporasinya ya. Maka target terdekatnya ya kurang lebih di area ini ya. Dia akan menguji level yang saya kotakin ini kurang lebih sekitar area 85 sampai dengan 90 ya. Itu targetnya kalau dia berhasil breakout ke atas 67 dan bertahan di atas 67. Masih ada kemungkinan masih ya. Kalau dia naik lagi ke atasnya 95 ya. Kita lihat di sini ini swing high-nya di 93 ya. Jadi di atas 93 lah ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 93, ini adalah resisten yang harus dia tes ya, sekitar 100. Kalau saya perhatikan di sini ini sekitar 112-an ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 112, kemungkinan besar dia mencapai target 150 ya. Jadi belinya bertahap aja, pakai teknik average up ya. Nggak perlu terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif juga ya. Ya belinya secukupnya aja sesuai dengan kemampuan masing-masing ya untuk BKSL ya. Kemudian saya bahas 7 saham berikutnya.
PNBS saya ketikkan dulu supaya lebih cepat. Kemudian Tekim, ASA, DSDE, CTRA, SPP, teks ya. Kita lihat di sini PNBS ya. Ini saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Kalau yang bawah weakness ya harus tunggu yang di sini ya, tengah-tengahnya ini ya, garis channel trend line-nya ya, uptrendnya ya. Jadi di sini kita lihat dia masih berjuang untuk breakout kembali ya ke atasnya ini ya, 127 ya, ini swing high sebelumnya. Untuk PNBS yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di level low-nya hari ini 124 dan di 122 ya. Karena kalau dia turun dari 122 ada kemungkinan dia akan menguji level kurang lebih sekitar area ini ya yang saya gariskan sebelumnya, kurang lebih ini areanya sekitar 110 sampai dengan 112 ya. Yang bawah weakness ya di buy-nya di sana ya. Kalau yang suka buy high sell higher, menurut saya sih lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atasnya ini ya, 141 ya. Atau kalau breakout ke atasnya 136 lah, boleh mulai buy. Tapi buy-nya bertahap aja ya. Kalau kita lihat di sini, kalau dia berhasil breakout ke atas 141, di sini ada resistennya ya. Ya swing high lah. Di sini swing high-nya di 153. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 153, maka target berikutnya kurang lebih di sini ya 175 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 175, kemungkinan besar dia mencapai target kurang lebih sekitar 240 bisa ya, ada peluang. Tapi di tengah-tengahnya sekitar 200 sampai 210 lah, itu checkpointnya. Jadi belinya untuk PNBS bertahap aja, masih ada peluang naik, ada karena dia sebenarnya uptrendnya sudah cukup bagus lah ya. Yang penting di sini dia sering, kalau kita lihat weekly-nya dia sering membentuk ekor panjang ke atas ya, walaupun dia di sini low-nya dia higher ya, high-nya juga higher. Jadi boleh buy on weakness atau buy on breakout ya, buy high sell higher ya. Naik ke atasnya 136 buy, kemudian naik lagi breakout ke atasnya 141 boleh buy lagi. Kalau breakout lagi ke atasnya Fibonacci extension 107,2% Pak Sunar, di atasnya 145 boleh tambah lagi, boleh ya. Jadi nggak masalah ya. Target terdekatnya kurang lebih ya, kalau Fibonacci extension 161,8% ya kurang lebih sekitar 170 ya. Itu kalau pakai target Fibonacci extension 161,8%. Tapi kalau dari sebelumnya swing high dari weekly sebelumnya dia kurang lebih targetnya 175 ya. Kemudian berikutnya kita bahas mengenai Tekim ya. Jadi Tekim ini dia cenderung sideways ya, antara area 9.300 sampai dengan ini ya 10.500 ya. Ini adalah Fibonacci retracement-nya 50%-nya ya. Kita lihat saya tarik garisnya jauh dari bawah ya. Jadi dia cenderung sideways di bawahnya. Kalau yang mau yang sudah punya ya, saya bahas dulu ya. Dia cenderung sideways di area sini ya. Minggu ini dia berusaha untuk breakout ke atasnya Fibonacci retracement 50%-nya ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya di bentar ya. Di sini di low-nya 9850 ya, low-nya hari ini, dan low-nya kemarin ya, yaitu di 9.600 ya. Itu yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya di sana. Yang belum punya saran saya sih tunggu kalau dia berhasil breakout ke sideways di atas sideways areanya ya, yaitu di atas 10475 buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 10475 buy, kemudian naik lagi ke atasnya ini swing high-nya 11.500 ya, naik ke atas 11.500 buy up, tambah lagi ya, kemudian berhasil naik lagi ke atas 12.350 boleh tambah lagi buy up atau average up. Maka target terdekatnya ada kemungkinan besar dia mencapai target Fibonacci retracement 23,6% ya, kurang lebih di area sekitar 14.150-an ya. Kalau dia berhasil naik lagi, ini swing high-nya 8 Maret 2021, kalau berhasil naik lagi ke atas 14.200, maka ada kemungkinan targetnya kurang lebih di sekitar area ini ya. Nah, ini target price-nya. Ini kalau saya gambarkan areanya kurang lebih sekitar 15.700 sampai dengan 16.700 ya, kurang lebih ya. Itu targetnya. Kemudian ASA ya, kita lihat di sini dia hari ini rebound ya, setelah 4 hari sebelumnya dia terkoreksi. Yang sudah punya pasang aja
trailing stopnya di 2000 dan di level 1975 ya, di level sana. Kemudian yang belum punya, sebelumnya kalau mau buy on weakness sih, saran saya tetap seperti analisa saya sebelumnya ya, tunggu di area sekitar ini ya. Ini sekitar low-nya di sekitar 1755-an ya, kurang lebih area di sana ya. Atau tunggu di area sekitar ini ya, 1530-an, kurang lebih di sekitar sana. Tapi dengan catatan kalau turun di bawahnya ya, jangan sampai di hold ya. Karena kalau turun di bawahnya 1530, ada kemungkinan dia breakdown di bawah Fibonacci extension 38,2%-nya. Kalau turun di bawah 1430, dia kemungkinan besar akan menguji lagi ini ya, 1150 ya. Jadi sejauh ini sih masih cukup bagus ya. Kalau mau buy weakness ya, tunggu di area yang saya sebutkan sebelumnya ya, dua area ini ya, dua area ini. Kemudian yang mau buy high sell higher, jadi tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 2130, boleh buy. Maka target price berikutnya adalah 2330 ya, di Fibonacci extension 161,8%. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 2330 ya, kira-kira target price-nya di mana? Wah, ini jauh sekali ya. Kalau kita lihat di sini, ini kurang lebih di sekitar area, kalau Fibonacci extension 261,8%, sekitar 3050-an ya, 3050-an. Apakah memungkinkan? Ya mungkin aja ya, karena selama ini dia sebenarnya uptrendnya masih cukup bagus ya, walaupun seringkali naik kemudian sideways, naik sideways, naik sideways ya. Jadi ini kesempatan, kalau mau buy sekarang sih ya tunggulah minim kalau berhasil naik ke atas 2130. Jadi buy, naik ke atas 2130 buy, naik ke atas 2330 buy. Ya cek poinnya kalau di tengah-tengahnya ya kurang lebih 2600 ya. Kalau naik lagi ke atas 2600 tambah lagi, naik lagi ke atas 2800 boleh tambah lagi ya. Targetnya kurang lebih 3000 sampai 3050 ya untuk rasa. Kemudian BSDE saya sudah bahas di analisa saham mingguan ya, dia masih cenderung sideways ya. Kalau yang mau buy boleh buy sekarang, boleh aja. Jadi yang sudah punya pasang aja trading stopnya di level 1165 dan maksimum di 1135. Kalau yang mau buy on weakness, saran saya tetap dengan sebelumnya ya, tunggu di area kurang lebih sekitar 1100 sampai dengan 1120. Tapi kalau turun di bawah 1105, hati-hati, karena kemungkinan dia akan menguji area swing low yang ini sebelumnya 1070 ya. Jadi resiko turun ke bawah. Kalau buy on weakness ya kurang lebih sekitar area yang ini ya, 1100 sampai 1120. Kalau mau buy sekarang ya boleh saja. Jadi buy 1145, maaf, di sini hanya 1190 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1190 buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena kita lihat di sini ini resistennya 1215 ya. Sejak turun dari titik tertingginya ya, sebelumnya di sini ya 1325 dia turun, kemudian bisa naik, dia belum berhasil naik ke atas 1215. Jadi belinya bertahap aja. Kalau naik di atas 1190 buy, kalau naik lagi ke atas 1215 buy, tambah lagi ya. Kemudian cek poinnya, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1285 boleh tambah lagi buy up ya, karena kemungkinan dia berusaha untuk breakout ke atasnya 1325 dan ini ya swing high-nya yang ini ya 1360. Jadi kecenderungan memang sideways ya. Kalau mau trading sideways ya saya sebutkan di analisa saham mingguan ya, 1100 1200, kemudian 1200 1300 ya, kurang lebih seperti itulah kalau trading Indonesia ya. Kemudian JTRA ini sudah saya bahas juga di analisa saham mingguan ya. Jadi yang lagi nonton selamat ya, fokus yang penting ya. Kalau kita lihat di sini yang sudah punya pasangan trading stopnya minim ya, dekatnya di 1155. Kemudian maksimum kalau turun di bawahnya 1085 lebih baik jual dulu. Yang belum punya bagaimana Pak Sunar? Karena dia cenderung sideways di antara Fibonacci extension 107,2% dan 161,8%. Yang belum punya ada dua pilihan ya. Kalau mau buy on weakness boleh sekitar area 1100 ya. Jadi 1085 sampai dengan 1100. Atau di sekitar area 1050-an ya. 1035 sampai dengan 1050. Jadi ada dua pilihan. Weakness-nya di sekitar sini. Sebentar saya hapuskan. Di sekitar sini atau di sekitar sini ya.
Ini bagi yang buy and weakness ya. Kemudian karena saya sih sekalian kalau lagi tunggu ya buy and weakness nggak dapat ya, silakan dicoba buy high sell higher. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 1210 buy, jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 1210 buy, kemudian naik lagi ke atas 1240 tambah lagi ya. Kalau dia coba berhasil breakout lagi ke atasnya 1350, nah saran saya boleh tambah lagi, boleh. Apakah terlalu tinggi Mas Sunar? Enggak ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1350, target berikutnya memang di sini ada swing high di sini ya, 1430. Itu target terdekatnya ya. Ya sekitar 1430 sampai dengan 1450. Itu targetnya. Menariknya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1450, masih ada peluang naik, masih ada ya. Jadi kurang lebih sekitar Fibonacci extension 261,8% di 1650. Ya inilah kesukaannya, saya sukanya dari Fibonacci extension ya. Dia lumayan akurat ya. Di sini kita lihat ini swing high-nya, resisten terdekatnya, dia gagal ditembus ke atas kemudian turun lagi ya. Jadi ekornya panjang di sini ya. Jadi ini adalah resistennya ya, kurang lebih 1250 gitu ya. Di area Fibonacci extension 161,8%. Kemudian kalau dia berhasil breakout naik ke atas ya maka berikutnya kurang lebih di area 1650 di sini. Kemudian di sini WSBP ya. Kita lihat ini saya sudah bahas juga di analisa saham mingguan. Jadi minggu ini dia memang secara keseluruhan ya dia masih sideways di area ini ya. Fibonacci retracement 78,6% dan 61,8% ya. Dia sideways-nya di area itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di low-nya 192 dan 185 ya. Kalau mau buy sih boleh-boleh saja ya kalau mau buy sekarang, atau kalau mau tunggu ya buy weakness sekitar area 185-an ya. Tapi menurut saya sih harusnya sih masih sideways ya di sini ya. Dalam 1-2 minggu ke depan, kecuali kalau dia sudah berhasil breakout ke atasnya 220 ya. Jadi minimal ke atasnya 216 lah. Kalau mau buy high sell higher, boleh saja buy-nya bertahap naik ke atas 206 buy, atau naik ke atasnya 200 ya, ini 206 ya sama ya. Jadi naik ke atas 206 buy, kemudian di sini ada 208 ya. Ya karena dekat dengan 206 ya kita nggak tambah lagi. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 216 ya, boleh tambah lagi. Ada kemungkinan dia akan mencapai target kurang lebih sekitar area Fibonacci retracement 50%-nya di 248 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 248 boleh tambah lagi, boleh. Maka ada kemungkinan dia akan mencapai target kurang lebih sekitar area ini ya. Fibonacci retracement 8,2%, kurang lebih sekitar area di sini kita gambarkan 265 sampai dengan 275. Tapi di tengah-tengahnya ada checkpoint-nya sekitar 258 ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau dia berhasil mencapai target Fibonacci retracement 23,6%-nya di 300 ya kurang lebih ya. Kalau dia berhasil naik lagi, maka ada kemungkinan dia mencapai target sekitar 340 sampai dengan 350. Itu targetnya. Di sini kita lihat teks ya. Ini swing high-nya di sini 124. Di sini 69 ya. Saya coba panjang garisnya. 69 124. Jadi dia saat ini dia berusaha testing ini ya. Ini kurang lebih area supportnya ya. Dia akan berusaha untuk breakout di atasnya area ini ya. Jadi ini kurang lebih di area sekitar 78 sampai dengan 84 ya. Kita sudah punya, pasang aja stop loss-nya di level 79 dan 77. Memang konsolidasinya pendek ya. Tapi hati-hati dengan saham ini. Kalau mau trading buy boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja. Tapi saya tunggu minimal kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya 89 atau lebih baik 92 ya. Kenapa tunggu di sana? Karena kalau dia berhasil bertahan di atas Fibonacci retracement 1,8%, ya kan resikonya dia lebih kecil ya. Jadi istilahnya rewardnya lebih besar daripada risikonya. Jadi buy saham itu nggak selalu buy low sell high enggak ya. Jadi maksudnya gimana Mas Sunar? Kan buy low sell high kan supaya kita bisa untung. Ya belum tentu. Kadang-kadang kalau
low di batas berapa level tertentu masih belum berhasil breakout naik ke atasnya, dan ada kemungkinan dia masih lesu ya, sideways di bawahnya. Karena kecenderungan kalau sideways-nya berakhir ya dia akan turun lagi gitu ya. Makanya kita belinya agak ke atas, karena kalau agak ke atas berarti demand-nya lebih besar daripada supply-nya, apalagi kalau volumenya mendukung ya. Jadi ada juga tekniknya buy high sell higher. Kalau semuanya menggunakan prinsip buy low sell high, nanti yang buy high-nya kita siapa? Ya tentu saja mereka yang pakai sistem buy high sell higher ya. Nah, seperti itu. Yang penting ya jangan beli sampai di pucuk ya, enggak ya. Saya nggak pernah ngajarkan beli di pucuk, memang belinya agak ke atas untuk konfirmasi ya. Kata kuncinya di konfirmasi. Jadi untuk saat ini memang kelihatannya seperti ya sedang disupport Pak Sunar. Ini sudah istilahnya buy on strong support, belum tentu ya. Masih resiko. Kalaupun mau buy, minim tunggu ordernya sudah berhasil ke atasnya ini ya, 89 ya. Dia sudah berhasil breakout ke atasnya ini resistennya. Nah, kemudian dia naik lagi ke atas 92, barusan ditambah lagi, maka targetnya kurang lebih sekitar area ini ya, 103 sampai dengan kalau kita lihat di sini 104 ya. Kalau dia berhasil naik lagi Pak Sunar ke atas 104, ya boleh tambah lagi, boleh. Kemungkinan besar dia mencapai target 110 sampai dengan 120 ya. Itu untuk PEX ya. Memang dari dulu fundamentalnya PEX masih belum ada perbaikan ya. Tapi nggak tahu, kadang-kadang diangkat tinggi karena ada aksi korporasi, misalnya right issue dan sebagainya ya. Jadi menurut saya sih lebih baik sih kalau mau trading boleh aja, tapi secukupnya aja, jangan terlalu banyak ya, karena laporan keuangannya juga tidak terlalu bagus ya, dia masih belum ada perbaikan, walaupun mungkin ada sedikit perbaikan ya, tapi kebanyakan masih rugi ya, dia belum benar-benar sehat gitu ya menurut saya ya. Jadi kurang lebih sekian untuk analisa saham hari ini 27 April 2021 hari Selasa. Untuk 14 saham ya, BBCA, TPIG, Kota, MDKA, BBNI, MLPL, BKSL, PNBS, Tekim, ASA, BSDE, CTRA, BSBB, dan PEX ya. Terima kasih.